Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita ketemu lagi di channel STC. Iya. Nggak tahu kenapa anak-anak pengennya sama saya, kangen mungkin. Oke, jadi kita bakalan ngebahas apa sih kodam leluhur itu. Kita bahas sama cara jelasnya apa gimana dia? Ya terserah, tergantung nanti aja deh. Bahas tuntas saja, Cak. Tuntas. Ya siap. Yes. Oke, jadi gini. Jelek ambil nontonnya. Oke, jadi apa Jadi sih? jangan lupa Lur ya, kita juga berada di kediaman Abah Kromo Lur. Iya, numpang tempat. Oke, jadi kodam leluhur itu apa sih? Nah, kodam leluhur itu kodam yang diturunkan sama leluhur kita. Jadi misal saya nih punya leluhur, terus ya pasti punya leluhur ya cayonnya. Saya punya leluhur yang punya kodam atau punya kayak ilmu spiritual. Udah pasti kalau leluhur kita meninggal, kodamnya itu bakalan mencari anak cucu dari tuannya tersebut, gitu ya Cayon ya. Iya, tapi tidak pas semua. Nggak semua. Saudara, misalkan ada beberapa saudara itu tidak semuanya itu kepilih gitu Lur ya. Jadi kodam tersebut juga memilih yang pas untuknya gitu Lur ya, yang dia sukai seperti itu. Jadi misalkan ada 4, yang pastinya yang dipilih tuh cuma 1 seperti itu Lur. Yang sisi gaibnya itu sama yang sama sisi kayak gaib sama. tuan yang pertama gitu atau tuan sebelumnya gitu. Jadi kalau sisi gaibnya sama, jadi dia bakalan dipilih. Jadi kayak misal saya nih, terus saya punya adik, entah itu cewek atau cowok ya, kan udah pasti duluan saya lahirnya, tapi sisi gaib saya itu nggak sama leluhur yang punya kodam ya. Jadi kodamnya nggak bakalan dampingin saya. Nah terus adik saya itu sisi gaibnya sama, atau ya bisa dibilang kodamnya mau sama dia gitu, ya pasti bakalan dia yang didampingin sejak dia lahir atau bahkan sejak dalam kandungan ya Cayon. Iya, pastinya udah ketemu sama kodam tersebut. Orang yang disukainya itu sudah ketemu semenjak dalam kandungan seperti itu Lur. Itu tidak tergantung pada jenis kelamin, enggak. Baik itu laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Yang penting dia disukai, ya itu akan didampingi seperti itu Lur. Jadi ini banyak yang salah kaprah nih, banyak yang salah kaprah. Kayak misal ada anak kecil, itu sering ngelihat sesuatu, atau sering ngelihat kakeknya atau leluhurnya, terus dibawa ke orang pinter. Terus tiba-tiba orang pinter, kita ngomongnya orang pinter bagaimana aja, orang pinter aja lah. Iya, orang bisa lah. Ya orang yang bisa gitulah. Terus tiba-tiba baca mantra muncul sosok dari belakang anak itu. Nah terus dia bilang, oh ini anaknya dijaga sama eyangnya, tapi yang muncul macan, yang muncul kera putih. Ya itu anehnya, dijaga mbahnya, masa iya mbahnya macan? Enggak lah. Mbahnya kera putih, enggak lah. Itu yang banyak salah kaprah sekarang. Jadi tepatnya dijaga sama kodam mbahnya gitu. Kodam leluhur. Jadi bukan dijaga mbahnya. Karena Dijaga itu mbahnya. juga milih-milih Lur ya, milih-milih juga kodamnya seperti itu Lur ya. Karena misalkan apa ya, kalian mau misalkan kalian punya saudara, terus kalian pengen punya kodam dari leluhur tersebut. Intinya kalian sudah tahu kalau kakek buyut kalian itu sudah punya kodam, terus kalian mau kodamnya itu mendampingi kalian. Itu kalau kodamnya gak selarah gitu Lur ya, gak mau sama kalian, pastinya dia gak bakalan nempel gitu Lur ya, gak bakalan nyatu dengan kalian. Pastinya kodam tersebut akan memilih sendiri dari awal ya Cak ya, dari semenjak dia tuh masih bayi dia sudah tahu seperti itu. Jadi misal gak usah dipaksa juga ya Cak ya. Misalkan udah kodamnya gak mau sama adiknya, misalkan kamu kakaknya, jangan dipaksa seperti itu Lur ya, karena apa ya, itu angel juga gitu ya, repot gitu. Karena kan ada sebenarnya ya, ada yang maksain dirinya untuk memiliki kodam leluhur, tapi gak bisa gitu ya, sampai itu kena efeknya biasanya Lur. Dia tuh bisa ngeblank, juga bisa stres. Karena apa? Karena kodam tersebut tidak mau dengan dirinya seperti itu Lur. Dan bahkan kalau ada nih anak kecil itu udah diikutin kodam leluhur, biasanya ya dia bisa ngerasakan, pastinya bisa ngeliat gitu. Jadi jangan heran kalau ada anak kecil keluar malam terus bilang ada macan atau ada mbah
ada kayak kakek gitu jangan heran gitu. Apalagi anak kecil yang didampingi sama kodam leluhur. Ya. Ada lagi. Cuman Ada lagi, Lur. entah itu kodam leluhur, kodam amalan atau kodam lainnya itu harus diselaraskan ya Jayon ya. Iya, pastinya harus diselaraskan supaya apa? Supaya menyatu seperti itu. Biar kita bisa leluasa kayak merintah, Iya, ya kasarnya merintah. gitulah merintah gitu. Karena kalau sama kodam nggak boleh minta tolong kayaknya, Lur. Harus diperintah gitu. Jadi gimana nih Jayon? Oke, mungkin cukup seperti itu ya, Cak ya. Nah, jadi penjelasan apa sih kodam leluhur? Kodam leluhur. Kita fokuskan saja pada kodam leluhur seperti itu, biar nggak campur-campur, Cak. Betul. Terus biar nyimak videonya biar enak seperti itu, biar tuntas seperti itu. Ini nanti cara aktifinnya Kita buat video lagi. Nanti misalkan kalian setelah dewasa, kalian sudah agak mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, terus ada orang yang hilang. Kalau kalian tuh didampingi kodam pendamping dari luhur, terus kalian belum paham, belum tahu caranya untuk mengaktifkan, misalkan untuk menyelaraskan, itu gampang. Nanti kita buatkan video lagi, karena di sini biar gak kemana-mana gitu ya, Cak ya, videonya seperti itu. karena kebanyakan sekarang makin dewasa, makin besar, makin buta ya Jayon ya. Betul. Jadi kalau ada yang bilang, oh kamu didampingi kodam leluhur, ya nggak bakalan tahu juga gitu. Iya betul. Jadi bakalan kebingungan, masa iya gitu ya. Itu harus diselaraskan. Harus diselaraskan. Ya mungkin nanti kita bikin video lagi tentang penjelasan Siap, ya, Jayon, ya. siap. Oke, tadi saya pembukaan penutupan. Oke, jadi semoga bermanfaat gitu Lur ya penjelasannya. Semoga kalian itu mengerti dan memahami apa yang kita jelaskan dari awal sampai saat ini, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke Lur, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.